Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Edi Saula Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu tipe serinya Poco F4 teman-teman. Ini dengan kondisi handphonenya kerusakan di bagian kaca touchscreen yang retak teman-teman. Jadi untuk handphone ini itu LCD-nya sudah pernah diganti dengan kualitas yang KW. Jadi untuk LCD-nya ini sudah tidak original lagi teman-teman. Karena beliau ini sebelumnya konsultasi dan menanyakan apakah setelah ganti LCD KW ini meskipun kaca touchscreen retak dan LCD-nya pun masih normal, apakah bisa diganti kaca touchscreen-nya saja atau tidak teman-teman. Setelah saya cek ada seperti white screen atau white spot di bagian titik bawah ya teman-teman, ada seperti putih panu di bagian bawah LCD. Itu besar kemungkinan disebabkan oleh IC LCD yang di bawah LCD atau di bagian fleksibel LCD. Itu karena LCD ini menggunakan kualitas yang KW, otomatis agak lebih tebal dibanding LCD yang originalnya. Karena untuk tipe seri ini atau Poco F4 ini itu menggunakan LCD kualitas AMOLED teman-teman. Dan beliau sudah membeli kaca touchscreen-nya saja untuk dimintai penggantian kaca touchscreen atau kaca LCD. Karena untuk LCD ini menggunakan KW atau LCD lokal yang sudah tidak original lagi, ada perbedaan jelas di bagian frame atau di list pada LCD ya teman-teman, atau list pada samping LCD. Perhatikan di bagian list LCD yang KW itu tebal ya teman-teman, atau list warna hitam itu tebal dibanding yang original, karena original itu sangatlah tipis dan kecil. Sedangkan untuk penggantian kaca touchscreen, untuk penggantian kaca saja tanpa mengganti LCD, otomatis yang stok ready atau yang sering dijual di toko bebas itu adalah buat kaca touchscreen untuk LCD yang original. Sedangkan yang saya kerjakan ini LCD-nya KW dan listnya pun berbeda sama original teman-teman. Saya akan kasih tips bagaimana cara penggantian LCD atau kaca touchscreen menggunakan kaca LCD dari original atau ukuran dari originalnya. Sementara kita lindungi dulu di bagian kaca touchscreen yang retak menggunakan solasi boleh, ataupun bisa menggunakan tempered glass. Tujuannya untuk menghindari risiko saat proses pembongkaran teman-teman. Kita bongkar dulu di bagian backdoor dengan cara kita panasi dulu menggunakan blower atau separator, dan di bagian samping itu ada fleksibel sidik jari sama tombol volume teman-teman. Jadi harus hati-hati saat kita proses pembongkaran backdoornya. Kita buka skrup dan jangan lupa untuk kita kasih pengaman buat pelindung di bagian kamera belakang. Tujuannya agar kamera belakang masih tetap bersih dan jernih teman-teman. Kita lanjut untuk lepas soket baterai, dan di bagian ini kita lepas untuk kabel antena beserta di bagian buzzer atau speaker bawah. Kita simpan dulu dan kita lepas untuk fleksibel LCD-nya. Di situ terletak LCD atau fleksibel LCD-nya. Dan setelah ini kita coba untuk siapkan alat separator untuk proses penghangatan atau proses pemanasan LCD. Untuk di bagian kamera depan sengaja saya lepas, tujuannya untuk menghindari risiko. Oke, setelah kita panasi menggunakan alat separator, kita coba untuk proses pembongkaran LCD dari frame. Ini harus kita lakukan dengan hati-hati, tujuannya agar LCD-nya tidak rusak dan bisa diselamatkan hanya untuk penggantian kaca touchscreen-nya saja. Kita lepas LCD-nya, kita cek ulang. LCD-nya sudah pernah diganti yang KW ya teman-teman, atau bukan original lagi. Setelah kita selesai untuk pembongkaran LCD dari frame, kita coba untuk menyalakan LCD-nya. Apakah LCD setelah kita bongkar ada yang cacat atau tidak teman-teman. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar. Sudah menyala LCD-nya, masih tampil dengan jernih dan bagus, tidak ada garis ataupun tidak ada tombol.
Selanjutnya, jika LCD ini sudah kita berhasil untuk pembongkaran dari framenya, perhatikan di bagian ini sebelum kita melangkah untuk memisahkan kaca touchscreen dari LCD, karena LCD ini menggunakan yang KW atau LCD yang sudah tidak original lagi, pasti ada list atau frame di samping LCD. Jadi kita tidak bisa memisah kaca touchscreen sebelum kita membuang list di bagian samping LCD, teman-teman, karena ada cekungan atau lekukan di bagian samping LCD. Kita potong menggunakan pisau dengan hati-hati. Untuk metode ini jika tidak hati-hati bisa bikin LCD pecah, teman-teman, yang bisa menyebabkan kena ujung dari pisau di bagian kaca LCD-nya. Kita potong pelan-pelan untuk membuang list di bagian samping LCD. Oke, dengan hati-hati jangan sampai bikin LCD rusak, teman-teman. Meskipun terbilang LCD yang KW itu cukup lumayan murah, tapi kalau pelanggan minta hemat atau lagi low budget, jadi tidak ada uang untuk perbaikan, jadi tidak ada uang lebih untuk perbaikan LCD yang kualitas bagus, beliau minta untuk penggantian kaca touchscreen-nya saja tanpa mengganti LCD yang baru. Setelah kita membuang list di bagian samping LCD, kita proses untuk memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya dengan kita panasi menggunakan alat separator dengan suhu yang panas sudah kita setting sebelumnya. Untuk yang kawat saya gunakan itu ukuran 0,3 mili atau 0,03 mili maksud saya. Selanjutnya kita pisahkan dengan hati-hati dan jangan lupa di bagian lubang kamera depan itu kita lindungi atau kita tutupi menggunakan solasi, teman-teman. Untuk di bagian ini karena LCD itu lokal atau LCD KW, otomatis seperti layar IPS ya, teman-teman, bukan seperti, tapi memang LCD IPS kalau menggunakan LCD lokal. Jika kita selesai untuk memisahkan kaca touchscreen itu pasti agak terbuka di bagian lapisan IPS-nya. Setelah kita selesai untuk memisahkan kaca touchscreen, kita bersihkan dulu di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian LCD. Kita kerjakan dengan selalu ekstra hati-hati dan teliti, tujuannya agar tidak merusak di bagian LCD-nya. Setelah kita selesai untuk memisahkan kaca touchscreen dan sudah kita bersihkan sisa lemnya, tinggal kita pengecekan ulang untuk menyalakan LCD-nya. Apakah LCD setelah kita pisah dari kaca touchscreen-nya ada yang cacat seperti bergaris, tompel, ataupun pecah, teman-teman. Oke, setelah kita nyalakan LCD-nya, alhamdulillah masih bisa menyala dengan normal dan juga untuk fungsi touchscreen-nya ini juga masih nyaman dipakai, teman-teman. Sudah sukses untuk kita pisahkan dari kaca touchscreen untuk LCD-nya. Sebelum kita proses untuk pemasangan kaca touchscreen atau sebelum kita melanjutkan pemasangan, kita bersihkan dulu di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian frame. Tujuannya agar nanti proses pemasangan kaca touchscreen ke bagian LCD itu bisa presisi, teman-teman. Jadi kita buang dulu atau kita bersihkan sisa lem yang ada di bagian frame. Setelah frame benar-benar bersih, kita lanjut untuk membersihkan sisa lem yang masih lengket di bagian LCD. Kita gunakan cairan alkohol ataupun cairan pertamax atau sejenisnya. Kita bersihkan untuk layarnya untuk membersihkan sisa lem. Setelah bersih, kita lanjut untuk presisikan LCD ke bagian frame. Sedangkan untuk di bagian ini yaitu kaca touchscreen, karena menggunakan LCD lokal otomatis berbeda ukuran diameter di bagian list pada kaca touchscreen-nya. Perhatikan dari bekas kaca touchscreen yang KW itu tebal ya, teman-teman, untuk list warna hitamnya. Sedangkan untuk kaca touchscreen yang original ini sangatlah kecil dan tipis diameter list warna hitamnya. Jika seperti ini kita paksa untuk pasang, otomatis akan terlihat di bagian kristal pada LCD. Jadi kristal pada LCD di bagian bawah otomatis akan kelihatan, teman-teman. Bagaimana cara alternatif agar kita bisa memasang kaca touchscreen menggunakan kaca touchscreen yang original
dengan ukuran original, otomatis listnya kecil. Jadi kita samakan untuk diameter list warna hitam yang ada di bagian LCD KW, teman-teman. Kita coba untuk presisikan dulu dari kaca touchscreen LCD KW dan kita ukur dari kaca touchscreen yang ukuran original. Nanti kita potong untuk lem OK keringnya. Jadi ini kaca touchscreennya sudah plus lem OK kering, kita potong sesuai list warna hitam sama persis yang ada di kaca LCD yang KW, teman-teman. Kita buang lem OK nya. Setelah kita buang lem OK, kita lindungi dulu di bagian batas dari lem OK nya, lalu kita cat warna hitam, bisa menggunakan spidol permanen atau pilok ya teman-teman, atau cat. Setelah presisi untuk list warna hitamnya sudah sama persis sama kaca LCD yang KW, kita lanjut untuk proses pemasangan. Kita lepas untuk plastik lem OK keringnya, lalu kita presisikan kaca touchscreen di bagian bawah dulu. Oke, setelah nempel sedikit sama LCD, kita angkat bebarengan dengan posisi tangan kiri itu tugasnya kasih jarak renggang antara kaca touchscreen dan LCD, itu kita kasih jarak renggang agar tidak menempel secara otomatis, teman-teman. Kita lanjut untuk proses pemasangan dengan cara manual seperti yang sering saya lakukan untuk proses pengerjaan seperti ini, yaitu penggantian kaca touchscreen atau penggantian touchscreen. Itu seringkali saya menggunakan metode penggunaan yaitu tanpa menggunakan alat paper remover, hanya manual seperti ini. Dengan ujung kuku jempol kita tekan halus atau kita pijit sambil kita dorong perlahan, yaitu bergantian dari bawah ke atas, begitu juga dari kiri ke kanan, jangan sampai ada gelembung udara ketinggalan di tengah LCD. Setelah selesai pemasangan, kita siapkan untuk tempered glass atau anti gores, yaitu tujuannya untuk memperkuat kaca touchscreen sekaligus memperkuat LCD, dan juga untuk mempresisikan di bagian list warna hitam yang ada di bagian bawah agar bisa terlihat lebih rapi seperti ini. Setelah saya pasang tempered glass, itu hasilnya hampir tidak kelihatan di bagian bawah, karena di bagian bawah itu agak lebih lebar. Karena menggunakan LCD yang KW, otomatis kristal LCD itu akan kelihatan jika kita menggunakan kaca touchscreen dengan ukuran originalnya. Jika sudah selesai, kita lindungi untuk fleksibelnya, yaitu tujuannya untuk mempresisikan fleksibel. Sedangkan yang ini sebelum saya proses pemasangan LCD ke frame atau sebelum perakitan LCD, saya gunakan solasi double tip dengan ukuran yang agak tebal, namun saya potong kecil seperti ini atau tipis. Tujuannya untuk menutupi di bagian samping LCD agar tidak kemasukan lem, teman-teman, atau sebagai pengganti list frame yang sudah kita lepas seperti awal tadi. Karena menggunakan LCD KW, otomatis LCD-nya ada frame kecil atau plastik tipis di bagian sekeliling samping LCD, teman-teman. Selanjutnya tinggal kita untuk pengasihan lem, kita kasih lem secukupnya saja di bagian framenya, dan juga kita kasih lem di bagian samping kaca touchscreen atau di bagian samping LCD-nya, teman-teman. Oke, kita kasih lem secukupnya saja, tidak usah terlalu tebal, karena untuk penggunaan lem kita menggunakan double ya teman-teman, di bagian frame maupun di bagian kaca touchscreen. Jadi untuk mengasih lemnya sedikit saja, yang penting bisa rata. Oke, setelah itu kita presisikan untuk pemasangan LCD ke frame. Jika ada lem yang jembres di bagian samping, kita rapikan dulu. Oke, setelah kita rapikan, kita gunakan gelang karet secukupnya saja, yaitu tujuannya sebagai perekat LCD ke frame atau mempresisikan dan merapatkan LCD ke framenya. Sambil kita nyalakan handphonenya untuk memastikan LCD-nya masih tampil dengan normal atau tidak. Oke, kita pasang untuk gelang karet secukupnya saja sebagai perekat LCD ke frame. Sambil menunggu lemnya kering, kita bisa sambil pengecekan ulang untuk fungsi LCD dan fungsi touchscreen. Alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal.
Setelah beberapa menit kemudian, untuk lemnya sudah kering dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Kita cek ulang, hasil akhirnya alhamdulillah terpasang presisi, rapi, meskipun menggunakan LCD KW yang tebal. Dan juga sudah selesai pemasangan penggantian kaca touchscreen untuk handphone ini, yaitu Poco F4. Sudah selesai terpasang presisi dan alhamdulillah terpasang rapi. Untuk di bagian list bawah itu hampir tidak kelihatan ya teman-teman, meskipun kita menggunakan kaca touchscreen dari ukuran original. Untuk kita pasang ke LCD yang KW otomatis ukurannya berbeda. Namun alhamdulillah setelah kita renovasi bisa terpasang dengan presisi dan hasilnya alhamdulillah bisa rapi teman-teman. Setelah kita cek ulang untuk fungsi LCD dan fungsi touchscreen itu masih bisa berfungsi dengan sangat normal, tinggal kita perakitan ulang. Kita pasang untuk kabel antena dan buzzernya. Untuk di bagian ini kita pasang kamera depan. Oke, kita rakit semua untuk infonya. Jangan lupa untuk kita kasih lem pemasangan backdoor atau tutup belakang, kita gunakan lem secukupnya saja. Dan kita bersihkan untuk lensa kamera belakang untuk melepas, yaitu solasi. Tinggal kita pasang untuk backdoornya sambil kita menunggu lemnya kering. Dan ini adalah hasil dari proses penggantian kaca touchscreen dari awal sampai selesai. Jadi untuk penggantian kaca touchscreen di Poco F4 ini, yaitu penggantian kaca touchscreen menggunakan kaca touchscreen dari ukuran original, sedangkan LCD-nya menggunakan KW ya teman-teman. Alhamdulillah pengerjaannya sudah selesai semua. Dari fungsi kamera depan dan fungsi kamera belakang bisa berfungsi dengan normal semua. Semoga di tutorial kali ini selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena sering posting di jam-jam yang tengah malam seperti jam 10, jam 11 ataupun jam 12. Karena hanya itu waktu yang saya punya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.